Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, masyarakat pada umumnya akan berbahagia bila ada orang yang berpengaruh yang menyambangi rumah atau kediaman mereka. Misalnya, orang-orang akan senang bila pemerintah mengunjungi sebuah dusun atau desa. Atau dalam konteks hidup menggereja, sebuah stasi yang dikunjungi oleh gembala keuskupan, seorang bapak uskup, tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi umat. Bahkan momen kedatangan Santo Bapa Suci Yohanes Paulus II ke Indonesia membawa sukacita dan kebahagiaan bagi umat Katolik setanah air. Mungkin lebih dari itu. Sehingga momen-momen kedatangan Yesus juga pada masa itu menjadi keistimewaan tertentu bagi orang-orang yang mendambakan kehadirannya. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil hari ini menceritakan Yesus yang menjadi primadona orang-orang di Genesaret. Yesus dan para murid langsung mendapat perhatian dari orang-orang yang menanti mereka di pinggir danau. Tak lain dan tak bukan adalah karena Yesus merupakan orang yang berpengaruh pada masanya. Yesus adalah guru atau rabi, sehingga hampir seluruh penjuru tahu siapa dia. Selain itu, Yesus adalah sosok yang bagi orang pada masa itu merupakan sang penyembuh bagi orang-orang lemah dan orang-orang sakit. Meskipun situasi demikian, Yesus tidak menutup mata atau ambil sikap acuh tak acuh. Ia justru melakukan mukjizat bagi siapapun yang dibawa ke hadapannya. Ada yang disembuhkan lewat jamahannya,
Ada juga yang sembuh karena menyentuh jumbai jubahnya saja. Kehadiran Yesus di sana mau menunjukkan bahwa Allah melawati umatnya, dan Allah bukanlah Allah yang kejam, mengadili atau menghakimi. Ia justru datang untuk memberikan dan menawarkan keselamatan. Yesus itu puncak dari keselamatan yang sedang diselenggarakan Allah. Kehadiran Yesus adalah kesimpulan dari semua karya Allah yang telah dimulai sejak penciptaan Perjanjian Lama. Keselamatan sudah hadir dan menyertai bangsa terpilih. Saudara-saudari terkasih, kadang acap kali kita lupa bahwa Yesus telah hadir dalam diri kita berkat sakramen baptis yang sejak semula telah kita terima, dan berkat sakramen-sakramen lainnya. Kita telah menjadi anggota tubuhnya, tetapi tetap ada peluang keterlenaan pada rasa kagum yang semu terhadap Yesus itu. Orang-orang Genesaret telah melihat Yesus dengan rasa decak kagum dan iman akan kesembuhan. Hendaknya kita juga mempunyai rasa kagum dan iman yang kuat akan keselamatan yang datang dari Kristus itu sendiri. Mungkin secara fisik, ragawi, kita tidak lagi menerima situasi seperti zaman para rasul. Akan tetapi, Kristus yang sama, dahulu, kini dan selama-lamanya, menyertai kita dalam setiap sakramen-sakramen, secara khusus Ekaristi yang berulang-ulang kita rayakan. Sejatinya, Kristus telah menawarkan kepada kita jalan keselamatan. Hanya saja, kita terkungkung pada harapan-harapan duniawi, berupa tawaran kenikmatan, serba-serbi yang instan, kemewahan, bahkan sisi gemerlapnya dunia. Mari kita membuka mata hati, kita mendengarkan Dia lewat telinga hati kita, agar kita menjadi saksi-saksi Kristus bagi mereka yang masih jauh dan belum mengenal siapa Dia, Kristus Yesus. Kita tunjukkan rasa itu dengan sikap sehari-hari dalam pekerjaan, karya, dan karsa kita. Yakinlah, keselamatan itu akan terjadi hingga ke seluruh penjuru dunia. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon, semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Doa dan syukur ini kami mohonkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu,
agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.